Bab 29. Berita palsu. Takut terjatuh, Alara melingkarkan lengannya di leher pria itu dan kakinya di pinggang rampingnya. Tentu saja aku tidak menipumu. Aku benar-benar sangat menyukaimu sekarang. Aku paling menyukaimu, katanya dengan penuh semangat. Namun pria itu tampak skeptis. Benarkah? Mengabaikan rasa malu, Alara mencondongkan tubuh dan mencium wajahnya. Aku sungguh menyukaimu. Sekarang setelah kamu puas, tolong turunkan aku. Digendong seperti seekor koala, Alara merasa sedikit konyol. Alvaro mengangkat alisnya dan menggoda, siapa bilang aku sudah puas? Biarkan saja seperti ini. Alara mengerutkan kening dan menggembungkan pipinya. Kalau begitu, apakah gaun pengantin ini hadiah darimu? Alvaro tersenyum kecil. Tentu saja bukan. Masih ada satu lagi. Dengan satu tangan memeluk Alara erat, urat-urat lengan putihnya menonjol karena ketegangan penuh gairah. Ia mengambil sebuah kotak kecil dari meja di samping tempat tidur. Saat dibuka, terlihat sebuah kalung tulang selangka yang sederhana namun dihiasi berlian biru yang berkilauan. Elegan dan halus. Mata Alara langsung berbinar. Seleramu benar-benar bagus. Semua hadiah darimu sangat indah. Alvaro tersenyum tipis. Nyonya, tulang selangkamu sangat indah. Kalung ini sangat cocok untukmu. Hati Alara langsung luluh. Sebelumnya ia sudah diberi anting dan gelang. Kini kalung. Seolah Alvaro perlahan memiliki setiap inci tubuhnya. Alvaro, hadiah dariku untukmu ada di ruang kerja. Tolong turunkan aku akan mengambilnya. Namun pria itu tidak melepaskannya. Ia malah langsung menggendongnya keluar kamar. Telinga Alara memerah. Sialnya saat mereka baru melewati lorong, mereka berpapasan dengan Mason dan dua pembantu kebersihan. Pipinya ikut merona hebat. Ia membenamkan wajahnya dalam bahu Alvaro, merasa sangat malu. Mason hanya tersenyum bijak seperti seorang bibi dan tak mengatakan apapun. Setibanya di ruang kerja, Alara menegakkan wajahnya dan memelototinya. Ini semua salahmu. Kita mempermalukan diri sendiri di luar sana. Alvaro mengangkat alis. Aku tidak merasa malu sedikit pun. Alara berkedip, lalu berkata polos, mungkin karena kulitmu setebal baja. Alvaro tampak bingung. Alara segera mendekat dan mencium wajahnya. Tidak, aku hanya mencium untuk membuktikannya. Ternyata tidak tebal sama sekali. Begitu selesai bicara, ia memutar tubuh dan melepaskan diri dari pelukan pria itu. Dengan cepat, ia berlari ke meja dan mengambil sebuah tas. Lihat, ini hadiah dariku untukmu. Alvaro menoleh dan terkejut melihat satu set pakaian pria yang sangat elegan, dari kemeja hingga dasi, celana panjang, jas, bahkan mantel hitam. Cocok untuk musim sekarang. Alara mendadak gugup, menyentuh ujung hidungnya. Ini pertama kalinya aku mendesain pakaian pria. Dan ke depannya, aku hanya akan mendesain untuk satu pria. Kata-katanya terdengar seperti pengakuan cinta. Alvaro tertegun. Tatapannya dalam dan tajam. Hanya untukku di masa depan, kalimat itu menghantam hatinya seperti cakar lembut anak kucing yang menggores dadanya dengan manis. Alara mendesah kecil. Kau tahu, awalnya aku tak tahu ukuran tubuhmu. Aku mencoba mengukurnya diam-diam dengan penggaris kain, tapi gagal. Akhirnya aku harus bertanya pada Mason secara rahasia. Ia memastikan Mason tidak memberitahu Alvaro agar kejutan ini tetap terjaga. Alara dengan gembira mengeluarkan bros kecil. Lihat, ini bros berlian khusus, cocok dengan jas ini. Aku mendesainnya dengan motif bintang dan bulan. Ada sebaris puisi kuno. Semoga aku seperti bintang, dan kamu seperti bulan, bersinar bersama setiap malam. Aku terinspirasi dari makna itu. Mendengar kalimat puitis itu, mata Alvaro langsung berbinar. Baginya, dia adalah bulan, cahaya yang dulu tak bisa ia sentuh. Alara tersipu di bawah tatapannya yang intens, lalu berdeham. Kalau bros ini diputar 90 derajat searah jarum jam, kamu akan lihat bentuk kelinci kecil yang lucu. Aku tahu kamu suka kelinci. Foto profil WhatsAppmu dan bahkan celemekmu punya gambar kelinci merah muda. Jadi aku desain seperti ini agar kamu bisa membawa kelinci kesayanganmu dekat di dadamu. Baru saja selesai berbicara, Alara langsung dipeluk erat. Ia terdiam sejenak. Ada apa? Kamu nggak suka hadiahnya? Alvaro memeluknya erat, suaranya dalam dan lembut.
Aku menyukainya, sangat. Kamu tidak perlu menyimpan kelinci itu di dalam hatimu. Biarkan aku yang menyimpan Alara di hatiku, katanya penuh perasaan. Telinga Alara memanas. Ia cemberut. Akulah yang memberimu hadiah sekarang. Jangan coba-coba merayuku dengan kata-kata manis. Aku tidak merayumu. Aku serius, jawab Alvaro pelan, menatapnya dengan lembut. Alara, kamu adalah bulan, ucapnya. Ia hanyalah bintang yang mengitari bulan. Sekarang, ia akhirnya bisa menyentuh bulannya. Alara berkedip, mengira pria itu sedang membacakan puisi cinta. Tidak masalah siapa bintang, siapa bulan. Yang penting, kita akan selalu bersama di masa depan. Selalu bersama. Tatapan Alvaro menjadi dalam. Ia menunduk, menyentuh hidung Alara dengan hidungnya sendiri, syarat kerinduan. Napas Alara tercekat, jari-jarinya melengkung. Jantungnya berdebar kencang. Ia bahkan berpikir untuk pergi minum air. Namun detik berikutnya, pria itu mencondongkan tubuh dan menciumnya. Dia mencium bibirnya. Jantung Alara meledak. Seluruh tubuhnya bergetar. Ciuman itu penuh gairah, lembut dan membakar. Otaknya berputar, jari-jarinya mencengkeram erat pakaian pria itu. Ia tidak tahu sudah berapa lama mereka berciuman, tapi kini ia terbaring dalam pelukan Alvaro, tubuhnya lemas. Napasnya tidak beraturan, bibirnya merona, dan sudut matanya tampak memerah, penuh pesona yang memikat. Alvaro menelan ludah melihatnya. Ia duduk di kursi dekat meja, mendekap Alara di pangkuannya, mencium pipinya lembut, seolah tidak pernah puas. Alara terlalu lelah untuk menolak. Ia bersandar di dada Alvaro, bulu matanya bergetar. Sebenarnya, tadi aku tiba-tiba ingin menciummu, dan sekarang aku sadar, menciummu itu nyaman. Kata-katanya begitu polos dan tulus. Menggemaskan. Tatapan Alvaro menggelap. Ia memegang dagunya dan kembali mencium bibirnya. Baru 2 hari Alara memenangkan hati Alvaro, namun ia sudah mendengar gosip yang sangat absurd. Dikatakan bahwa ia, seorang wanita yang sudah bersuami, adalah simpanan yang menggoda tunangan orang lain. Dan pria yang konon dirayunya, adalah Alvaro. Alara hanya bisa bingung. Aku menggoda suamiku sendiri. Rumor ini baru menyebar dalam lingkaran kecil, terutama di kalangan istri-istri elit yang kaya raya, dan belum meluas hingga menjadi bahan pembicaraan di dunia maya. Alara baru mengetahuinya dari Lily. Di toko utama Mesmerizing, Lily berkata dengan nada putus asa. Aku pergi menemui Nyonya Li pagi ini untuk membicarakan penyesuaian pribadi dengannya. Tapi begitu kami bertemu, dia langsung bertanya, ada apa dengan Ross? Dari sanalah aku baru tahu tentang rumor konyol itu, katanya, sebagai wanita yang sudah menikah, kamu menggoda tunangan orang lain. Bahkan mereka menggambarkannya dengan sangat rinci seolah itu benar. Semakin Lily berbicara, semakin lesu raut wajahnya. Rumor itu benar-benar menggelikan. Kamu dan Presiden Dirgantara sudah menikah. Aku bahkan tidak tahu siapa yang menyebarkannya, tapi aku yakin ini disengaja. Alara mencibir. Siapa lagi yang bisa salah mengira Alvaro sebagai tunangan yang belum menikah selain Selena, siapa lagi? Masalah ini sebenarnya tidak sulit diatasi. Cukup umumkan saja hubungan pernikahan mereka dengan Alvaro. Itu tidak akan merusak reputasi Alara maupun citra Mesmerizing. Saat keduanya masih berbicara, Alvaro tiba-tiba muncul. Musim dingin sedang menggigit, dan pria itu mengenakan mantel hitam. Sosoknya tinggi dan gagah, wajah tampannya lebih dingin dari udara sekitar, seolah diselimuti badai salju yang membekukan. Nolan mengikutinya dari belakang dengan wajah tegang. Alara sempat bingung, bertanya-tanya mengapa Alvaro muncul tiba-tiba pagi-pagi ke kantor. Tapi begitu melihat ekspresinya yang gelap, ia langsung tahu, dia pasti sudah mendengar rumor itu. Tebakannya benar. Begitu masuk, Alvaro berkata, aku akan segera minta Departemen Humas mengeluarkan pernyataan bahwa kamu adalah istriku yang sah. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan dengan tenang, kalau kita bicara soal menggoda, maka akulah yang menggoda kamu. Sial, Presiden Dirgantara benar-benar sesuai reputasinya, pikir Nolan. Alara tersipu dan melirik Lily serta Nolan, lalu buru-buru menarik Alvaro ke ruang tamu di samping. Apa sih yang kamu bicarakan? Alara menekan pintu dan berdiri di depannya. Kalau memang menggoda, coba goda aku sekarang. Seperti pengganggu yang mengejek ibu rumah tangga yang manis.
Alvaro mengangkat alis, telapak tangannya menyentuh pinggang ramping Alara. Aku tak bisa pamer di sini. Tapi malam ini, aku pastikan tempat tidur akan hangat, khusus untuk Nona. Alara mengerucutkan bibir. Kamu membuatnya terdengar seperti aku yang untung besar. Tapi, bukankah memang dia yang dicium dan dipeluk? Alvaro menatapnya beberapa detik, lalu perlahan mengangkat tangannya, melonggarkan dasi, dan membuka dua kancing teratas kemejanya. Entah karena jari-jarinya yang tegas atau tonjolan jakunnya yang menggoda, setiap gerakannya memancarkan aura maskulin dan memikat. Alara menatap kosong selama 2 detik. Kelopak matanya berkedut. Kamu, kenapa buka-buka baju segala? Dengan nada malas, pria itu menjawab, biar aku yang ambil keuntungan duluan, supaya kamu nggak protes nanti. Alara buru-buru menutup kerah bajunya. Siapa yang protes? Pakai lagi bajunya. Kalau mau buka, nanti aja, di rumah. Alvaro tak bisa menahan tawa. Tatapannya lembut, senyum terukir di wajahnya, menyiratkan pesona yang menggoda dan hangat sekaligus. Alara meraih tangannya dan berkata, ngomong-ngomong, AETHER dan THREAD lagi ngadain pesta perhiasan akhir tahun. Mereka pasti ngundang kamu. Kamu mau ikut? AETHER dan THREAD adalah merek perhiasan internasional bergengsi yang setiap tahun menyelenggarakan pesta mewah, mengundang debutan dari keluarga elit dan tokoh-tokoh bisnis ternama. Alara pernah mendengar bahwa Alvaro selalu diundang, tapi tak pernah hadir. Alvaro menyibakkan beberapa helai rambut yang jatuh di pelipisnya dan menjawab santai, tidak. Aku sudah minta Nolan menolaknya. Dia memang jarang mau repot-repot menghadiri acara sosial seperti itu. Alara meliriknya sambil memainkan jemarinya. Kalau kamu nggak ikut ya sudah. Aku juga diundang. Kalau begitu, aku pergi sendiri. Alvaro terkejut sejenak, lalu membungkuk dan mencium kening Alara dengan penuh kasih. Sayang, akan sangat membosankan jika kamu pergi sendirian. Aku akan menemanimu, sebagai suamimu. Alara tak tahu kenapa, tapi dia menikmati momen penuh kasih sayang seperti ini bersamanya. Dengan wajah sedikit mendongak, dia membiarkan pria itu menciumnya. Meski nada bicaranya terkesan arogan, senyum manis terselip di sudut bibirnya. Karena ciumanmu membuatku merasa sangat nyaman, kurasa, aku bisa dengan berat hati membawamu sebagai pendampingku. Atas nama suami dan istri, Alara dan Alvaro menghadiri pesta perhiasan itu bersama. Kehadiran mereka langsung menepis semua rumor yang sempat merebak. Sore harinya, mereka kembali ke Skyview Mansion. Sesampainya di sana, Alara menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Jantungnya berdetak kencang. Apakah ini lagi-lagi dari pihak keluarga Mahendra? Namun, ia juga berpikir, barangkali itu klien penting dari Mesmerizing. Dengan santai ia menjawab, halo. Tak ada jawaban. Hening. Alara mengerutkan kening dan menatap layar ponselnya, memastikan sambungan masih terhubung. Halo, apakah kamu mendengar? Setelah jeda yang cukup panjang, suara seorang pria terdengar di ujung sana, serak dan penuh emosi. Alara, ini aku. Alara mengernyit. Itu suara Valen. Alara, aku mendengar semua rumor itu. Tapi aku percaya padamu. Aku tahu kamu tidak mungkin merayu Alvaro. Alara tetap datar. Apa aku butuh kepercayaanmu? Setelah itu, tanpa menunggu jawaban, ia menutup telepon. Namun meskipun sudah memblokir nomornya sebelumnya, rasa gelisah itu belum sepenuhnya hilang. Beberapa detik kemudian, Alara menerima 3 pesan teks dari Valen. Alara, akhir-akhir ini aku banyak berpikir. Apakah kamu menikah hanya untuk membalas dendam pada keluarga Mahendra? Siapa sebenarnya pria itu? Cerai saja darinya dan hidup bersamaku. Tak ada yang bisa menandingiku. Kembalilah padaku. Aku bisa membantumu lebih dari pria itu, aku bisa membantumu membalas dendam. Alara membaca ketiganya, terdiam sejenak, lalu dengan mantap menambahkan nomor baru Valen ke daftar blokir. Malam harinya, Tuan dan Nyonya Dirgantara Senior, bersama Olivia dan Benjamin, tiba di Skyview Mansion. Di ruang tamu, Nyonya Dirgantara duduk di sofa dengan ekspresi marah. Siapa yang menyebarkan rumor keji seperti itu? Mengatakan cucu menantuku merayu cucuku sendiri. Tak tahu malu. Tuan Dirgantara mengetuk tongkatnya dengan geram. Memangnya cucuku perlu dirayu?
Dia bahkan tak hanya tergoda, dia menyerahkan diri sepenuhnya. Alvaro yang berdiri di dekatnya terdiam. Alara pun tak berkata apa-apa. Olivia dan Benjamin saling pandang, sama-sama kehabisan kata-kata. Kakek memang selalu tahu cara bicara yang menusuk, tapi lucu juga. Nyonya Dirgantara menggenggam tangan Alara dengan hangat. Alara, jangan khawatir. Nenek sendiri yang akan menyatakan pada dunia bahwa kau adalah istri sah Alvaro, Nyonya Dirgantara dari keluarga Dirgantara. Biar mereka tak bisa menyebarkan rumor lagi. Merasa dihargai dan dilindungi, Alara menahan haru. Tidak apa Nek, besok ada pesta perhiasan, dan aku akan hadir bersama Alvaro. Di sana, kami akan mengumumkan pernikahan kami kepada publik. Mendengar itu, Nyonya Dirgantara tersenyum bahagia. Bagus sekali. Tampil berdua sebagai pasangan suami istri jauh lebih kuat daripada sekadar pernyataan. Siapapun yang melihat akan langsung paham. Tuan Dirgantara ikut mengangguk penuh semangat. Betul, tampil bersama dengan cinta yang terpancar akan membuat semua gosip sirna. Benjamin yang mengamati dari samping mulai curiga. Ia memperhatikan sikap Alara yang tampak jauh lebih akrab dengan Alvaro. Terutama tatapan lembut dan penuh kasih itu, seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Saat orang tua mereka sedang mengobrol akrab dengan Alara, Benjamin diam-diam menarik Alvaro keluar dari ruang tamu. Kakak, gumamnya pelan. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Alara? Tatapannya, aneh. Terlalu hangat. Alvaro menaikkan alis, lalu menjawab malas namun penuh kemenangan. Alara bilang dia mencintaiku, dan ingin bersamaku. Tanpa perlu bercerai. Benjamin melongo. Sial, serius. Ini nyata. Aku lagi mimpi atau kamu yang mimpi? Alvaro menyipitkan mata, menatap adiknya dengan tajam. Benjamin langsung mengganti nada bicaranya, mendadak semangat seperti anak kecil. Wow, hebat Kak. Akhirnya kamu mendapatkannya juga. Kamu sekarang resmi punya status. Alvaro tidak menyangkalnya. Memang, akhirnya ia mendapatkan status itu, status sebagai suami Alara. Malam pun tiba. Alara dan Alvaro bersiap untuk menghadiri pesta perhiasan yang akan menjadi ajang pengumuman resmi hubungan mereka di hadapan publik. Di aula perjamuan malam perhiasan, gelas-gelas berdenting dan udara dipenuhi aroma parfum serta kemewahan wanita-wanita berpakaian elegan. Meskipun cuaca di luar buruk, suasana di dalam terasa hangat dan mempesona. Semua wanita mengenakan busana indah nan mewah, memancarkan pesona menawan. Banyak dari mereka mengenakan gaun haute couture dari koleksi terbaru, Flowing Light. Nona Haris, apakah gaun Anda dari seri, Flowing Light, dari Mesmerizing? Sangat menakjubkan. Desain Rose makin memikat. Ngomong-ngomong soal Rose, kalian dengar kabarnya. Alara, meski sudah bersuami, dikabarkan merayu tunangan orang lain. Iya, bahkan Alvaro. Berani sekali dia menggoda Presiden Dirgantara. Desain Alara memang cantik, tapi sebagai wanita menikah, dia tak pantas menjadi wanita simpanan. Mungkin itu hanya rumor. Benarkah Alvaro sudah bertunangan? Tidak suamiku, kamu tidak boleh menikah. Haha, kamu hanya memanggilnya, suami, diam-diam. Alvaro bahkan tidak mengenalmu. Siapa tunangannya? Iya. Tentu saja Selena, seru seorang wanita berbaju kuning dengan bangga sambil berjalan bergandengan tangan dengan Selena. Wanita itu adalah Jessica Smith, sahabat Selena. Semua orang terkejut. Sejak Rose keluar dari Mahendra Corporation, perusahaan itu menurun. Selena, dengan latar belakang seperti itu, apakah pantas untuk Alvaro? Jessica berdiri di samping Selena dengan bangga. Kalian tidak tahu, keluarga Dirgantara dan Mahendra sudah menjalin pertunangan. Selena adalah tunangan Alvaro. Kami hanya merahasiakannya. Suara Jessica terdengar jelas, dan kerumunan langsung heboh. Apa ini lelucon? Alvaro bertunangan dengan Selena. Mengapa baru sekarang kita tahu? Tidak, aku tak bisa menerimanya. Wanita-wanita yang mengagumi Alvaro dan ingin menikahinya merasa dunia runtuh. Selena berdiri dengan bangga, menikmati sorotan itu. Dia telah mengancam Martin agar tidak membocorkan keterlibatannya dalam rencana kotor, jadi di mata publik, dia masih terlihat polos. Selena berkata lembut, memang benar, keluarga Mahendra dan Dirgantara memiliki ikatan. Aku selalu menjadi tunangan Alvaro.
Kakakku memutuskan hubungan keluarga dan pergi. Aku tak tahu dia menikah, dan sekarang mencoba merayu calon suamiku. Jessica menyela geram, Alara pasti cemburu karena Selena akan menikah dengan Alvaro. Maka dari itu dia ikut menikah dan merayu saudara iparnya. Memalukan. Selena berpura-pura tenang. Jessica, jangan berkata begitu. Adikku tidak berniat buruk. Selena, kalau aku jadi kamu, sudah kutelanjangi dia di depan umum. Jessica, Valen datang dari kejauhan, wajahnya gelap. Satu kata lagi, dan lihat apa yang terjadi. Jessica menyilangkan tangan dengan percaya diri. Oh, Tuan Pradipta si Playboy. Kau mau menguliahi aku tentang sopan santun. Aku hanya tidak tahan melihat wanita simpanan merayu suami orang. Valen mengepal tangannya, menahan marah. Dia sudah berubah, tapi malas menjelaskan pada Jessica. Dia memandang tajam ke arah Selena. Berhentilah memfitnah Alara. Dia bukan wanita seperti itu. Selena menggertakkan giginya karena Valen membela Alara. Namun, dia tetap berpura-pura sedih. Tuan Pradipta, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Alara bersama Alvaro di rumah sakit. Padahal dia tahu Alvaro tunanganku. Cukup, Valen menyela tak sabar. Hentikan sandiwara ini. Aku tahu kau dan Alvaro bertunangan, tapi Alara takkan melakukan hal seperti itu. Pernyataan Valen justru menegaskan bahwa Selena dan Alvaro memang bertunangan. Tatapan semua orang ke Selena langsung berubah. Wanita-wanita sosialita pun mendekati Selena. Nona Selena, jadi Anda tunangan Presiden Dirgantara. Senang bertemu. Tuan Pradipta, jangan bela Alara. Tak ada yang bisa dibanggakan dari wanita simpanan. Tenang Selena, Alvaro takkan tertarik pada wanita seperti itu. Di tengah keramaian, Manajer Brown datang bersama staf, wajahnya berseri. Ia membawa kalung berlian paling mahal dari lemari pajangan. Manajer Brown, bukankah ini perhiasan utama malam ini? Mengapa Anda mengeluarkannya? Kalung itu bernama With You Forever. Manajer Brown menjawab gembira, Presiden Dirgantara telah memesan kalung ini untuk kekasihnya. Kerumunan pun geger. Apa, Alvaro datang? Mia, cepat periksa riasanku. Dia belum datang, tapi sudah siapkan hadiah istimewa. Kalung berlian itu untuk wanitanya. Siapa yang beruntung itu? Aku iri sekali. Bersambung.